semuanya. Kabar, saya Andreini. Saya Winata. Kami dari Cilubang. Wah. Halo Linda. Oh ya, Halo. biar memperkenalkan diri. Halo, saya Linda dari Makassar. Itu Apa kenapa sih, kabar? Mbak? Kenapa namanya Apa? Cilubang? Nah, soalnya Ciluba itu kita kan belajar membagikan kebahagiaan. Jadi kalau kita ketemu orang kita coba Ciluba, Ciluba, dan orang pasti ketawa. Celaan. Jadi kita mau membahagiakan. Oh Halo gitu. Linda, gimana kabarnya di sana? Baik. Makassar bagaimana? Ya, lumayan setelah PSBB. Agak rame-rame lah dikit. Oh, kita punya oleh-oleh loh. Aku tahu kamu kan di sana di Makassar. Biasanya kamu punya kue kesukaan yang paling kamu suka dari Surabaya. Asik ya. Teret, 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 teret. Bukan promosi. Oh, tak balik, mereka tak balik. Teret, 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 teret. Kamu pasti suka kan? Mau Makasih, dong. Kak. Tak kirim Kasih ya. dong. Kita kirim ya. Kita Kasih. semua aja bisa kirim kue loh. Satu aja ya. Satu aja loh ya. Kita bagi-bagi soalnya di sini. Oke? Oke? Ya. Nih, Kasih soalnya nih. Oke. Aduh, thank you. Oh. Yeay. Thank you ya. Aduh, enak ini. Keren Kak, keren Kak. Sekarang kita virtual aja, bisa apa aja dikirim. Nggak usah ketemu. Semua sekarang via online, virtual gitu loh. Iya. Oke. Sekarang ini kita dari kumpulan orang yang kita ingin yang fun, tapi juga ingin belajar dan membagikan semua yang baik kepada semuanya. Yes. Jadi kali ini tiap acara kita akan membagikan satu buku. Bagaimana caranya nanti di akhirnya ya baru kita bagikan bagaimana caranya. Kenapa kita membagikan buku? Karena kita kepingin juga membagikan hal-hal baik kepada orang-orang yang telah melihat atau menonton acara kita. Oke? Jadi stay tune terus ya. Oke, sekarang topik kita kan animal lover. Di sini ini ada yang namanya Linda. Memang dia bukan bukan ahli atau dokter atau bagaimana, tapi kebetulan karena Linda ini adalah adik ipar saya dan saya tahu betul bahwa Linda ini penyuka binatang atau lebih tepatnya ke anjing dan kemudian juga ke kucing. Dia akan bercerita lebih tepatnya sharing ya. Dia akan sharing bagaimana awalnya kenapa dia suka memelihara anjing dan bagaimana dia menjaga anjingnya itu, karena mempunyai binatang peliharaan itu punya suka dan duka. Yes. Tapi menurut saya sukanya lebih banyak karena saya juga penyuka anjing. Kamu juga toh? Yes. Gugup the best. Gugup. Oke Lin, kamu cerita bagaimana awalnya, kenapa kamu suka sekali memelihara anjing? Kalau aku sih memang dari kecil kita orang tua juga suka anjing. Terus waktu Surabaya juga, sekolah di Surabaya juga sempat pelihara anjing. Sekarang balik lagi ke Makassar juga pelihara anjing gitu loh. Jadi tapi jujur sih waktu di Makassar ini betul-betul aku mulai dari yang namanya mandiin, ngurusin kalau dia sakit, ngurusin semuanya itu aku yang ngelakuin sendiri gitu loh. Jadi aku baru terasanya itu waktu di Makassar itu benar-benar ternyata itu suka dukanya ya memang sih seperti katanya Cece gitu, sukanya itu lebih banyak daripada dukanya sebenarnya. Soalnya seneng gitu loh, memang pada dasarnya seneng. Gitu. Boleh cerita nggak? Sekarang ini berapa ekor yang kamu pelihara? Jenisnya apa sih jenisnya? Aku sekarang punya 6 ekor anjing. Terus 6? sama satu 6 ekor anjing sama satu kucing. Terus yang suka ikut aku itu ada satu si Beagle. Dia jenis Beagle. Terus laki-laki yang suka ikut aku.
Maksudnya ikut aku tuh dalam arti, nah ini si Owen nih. Oh, cute, cute, cute. Dia beagle, terus laki-laki. Ini udah 6 tahun sih. Tapi waktu aku ambil itu dia dari pet shop itu sudah 1,5 tahun umurnya. Terus aku punya yang lain lagi, itu anjing pudel. Nih dia paling suka. Duduknya keren ya. Gak tahu kenapa dia ciri khasnya kalau duduk selalu kayak gitu. Memang duduknya menggoda gitu ya biasanya. Memang gitu. Cuma sebenarnya sih dia nggak kayak gitu sih ya. Duduknya sebenarnya bagus. Cuman karena dia ini kan lantainya keramik, jadi dia agak licin gitu loh. Jadi kakinya rada membuka. Sebenarnya gitu. Tanya. Terus ada anjing pudel. Pudel mana? Pudel mana? Pudel ini yang hitam ini ada fotonya kan? Ada yang hitam itu pudel, itu perempuan. Namanya Kire. Kire, oke. Terus ada lagi Sici, itu anjing pom. Coklat susu. Laki itu. Ya. Terus ada Nana. Nana ini Maltese, perempuan. Betina terus, Betina. Aku punya lagi itu betina perempuan ya kan, sama kan, perempuan sama betina. Terus aku punya 2 lagi, itu hasil perkawinan antara Kire dengan Cici. Ya ini hasilnya, Junior sama Kimi. Ini mix, anjing mix kalau kita bilang. Dia jenisnya laki-laki semua. Nah, dari tadi nama-namanya keren-keren dan lebih ke Jepang-Jepangan. Kenapa kok kasih nama Jepang? Itu Jepangnya kalau yang kecil-kecil itu kan ikut koko. Jadi lebih banyak tinggal di toko. Sebenarnya yang kasih nama itu si Cece tuh. Ya, kalau aku boleh sharing ya, sebenarnya aku tuh kayak mentelatarkan. Karena aku yang punya, sebenarnya awalnya itu aku yang punya 3 anjing itu. Jadi 3 anjing itu awalnya pada waktu aku di Makassar. Jadi yang pertama Kire, Cici sama Nana. Jadi awalnya kita punya namanya anjingnya itu yang pudel ini, yang namanya Kire. Nah, karena anakku tuh suka yang berbau-bau Jepang, jadinya dia yang ngasih nama, anakku yang ngasih nama. Jadi kalau Kire itu artinya cantik, terus habis gitu kalau Cici sama Nana itu sebenarnya bahasa Jepangnya angka 7. Karena aku suka angka 7. Nah, yang 2 itu, karena terjadi perkawinannya tidak disetujui, itu lahirlah yang 2 itu. Pernikahan terlarang. Kita punya cerita lucu ya, Lin, soal itu ya, Lin ya. Soal Kire sama Cici itu. Akhirnya keluarlah yang 2 itu. Nah, kita cerita lagi yang lainnya dulu aja dulu. Nah, Lin, aku tahu kamu mengurus Owen itu bukan masalah gampang atau mudah ya, tapi ada beberapa hal yang aku tahu bahwa biasanya sebagai kita pemelihara anjing itu atau yang punya anjing itu punya beberapa hal yang harus kita perhatikan, yang beberapa hal yang harus kita lakukan. Terus habis itu yang rutin harus dilakukan. Boleh cerita nggak kebiasaan atau apa yang kamu lakukan rutin untuk untuk mereka, untuk Owen? Paling kayak gini, kayak kalau aku biasanya kan anjingku jenisnya itu beagle, yang suka ikut aku tuh beagle. Dia tuh aktif banget gitu loh, jadi mesti kita ngabisin tenaganya dia gitu loh. Jadi kalau pagi aku bawa dia jalan gitu, kalau maksudnya sore-sore atau aku pas ke gudang aku lepas dia main-main lari-lari, pokoknya sampai dia kayak istilahnya gini loh, baterai sampai sisa 5 watt baru bagus. Kalau dia masih punya tenaga tuh bikin ribut satu kantor nanti. Jadi paling kayak jalan pagi gitu kan dia ikut aku. Cuman sekarang kan Makassar kemarin kan yang terakhir itu PSBB. Jadi aku nggak bawa jalan lagi. Jadi aku cuma di rumah. Ya ketolongnya tuh gini, dia ada di rumah kan selain Owen kan ada si kucing yang aku baru ambil ini. Kucing. Jadi dia suka main. Jadi kerjanya dia tiap pagi tuh kalau nggak aku bawa keluar sekarang, ya itu bermain di dalam rumah.
Entah itu naik turun rumah aku kan ruko, jadi naik turun gitu, kayak dia olahraga sendiri gitu, kayak cari aktivitas sendiri. Nanti pada jamnya ya dia udah tahu kalau mamanya kan kayak aku kan ke toko jam 8 buka toko. Dia jam 8 dia udah tahu waktunya udah waktunya mau ke toko gitu loh, udah siap-siap. Memang sih kalau aku gini, karena dia ini aku nggak kandangin, jadi aku harus punya jam-jam khusus gitu loh untuk kasih pipis dan pup. Jadi kalau kayak aku pagi sebelum aku ke toko, aku kasih jam 8 aku kasih dia pis dengan pup dulu. Terus nanti kalau udah di toko jam 12 jam 1 aku kasih pis lagi dan pup. Nanti jam 5 aku kasih pis dan pup lagi. Habis itu udah beres gitu loh. Jadi memang sih kalau orang bilang pelihara anjing itu rada ribet ya. Satu, apalagi kalau mamanya kayak ini anjingku, dia kan juga aku kasih bebas. Otomatis kan bisa main ke mana-mana gitu loh. Istilahnya ya adalah bau-bau sendirinya gitu loh. Sama kayak manusia gitu loh. Kalau nggak mandi berapa hari ada baunya. Sama anjing juga kayak gitu. Jadi aku suka bawa karena aku nggak bisa kasih mandi dia sendiri. Jadi aku bawa ke pet shop. Seminggu sekali aku bawa dia mandi. Nah di pet shop itu ya mulai kayak orang ke salon lah, kayak kita cewek-cewek ke salon, cream bath, luluran Minipedia, dia juga gitu. Dia dimandiin pakai parfum, nanti dibersihin kupingnya, potong kuku, gitu. Pokoknya On lebih hebat deh dari pemiliknya. Pemiliknya aja nggak pernah ke salon, dia ke salon. Sama ini ya, imunisasi juga ya. Oh iya, kalau imunisasi itu harus imunisasi ya. juga. Iya, imunisasi dong. Karena bayi doang sama lu yang imunisasi. Karena Owen ini aku ambil udah 1,5 tahun, jadi imunisasinya itu setahun sekali aku lakukan. Nah, kalau yang kecil-kecil dulu yang waktu baru lahir, dia biasanya 6 bulan sekali. Sampai setelah 2 kali, berarti setelah 1 tahun ke atas baru vaksinnya setahun sekali. Gitu disuntikin di mana? Di leher belakangnya dia itu. Jadi kayak apa ya? Aku jadi kayak dokter deh. Jadi kayak dicubit gitu loh dagingnya baru disuntikin. Jadi bukan langsung ditusuk gitu, enggak. Jadi dia kayak sistem kayak dicubit gitu loh dagingnya. Punggung belakangnya itu dicubit sedikit gitu baru disuntik. Baru disuntik. Bukan, yang cubitannya itu disuntik. Sama satu lagi, tantangan kita pada waktu punya anjing itu kutu juga iya. Terus habis itu satu lagi itu toilet training. Boleh cerita nggak? Kalau kutu itu semua ya namanya hewan peliharaan pasti ada kutu. Apalagi kayak sekarang musim-musim hujan gitu, itu udah pasti alamat. Kalau obat kutu sih gampang ya, aku soalnya udah dari dulu ya pakai ada satu obat kutu. Jadi kalau aku mulai lihat, biasanya kan aku soalnya Owen itu tidur sama aku sekamar. Jadi kadang guling-gulingan juga di lantai sama dia gitu loh. Jadi kadang tuh terasa lah ya, bulunya Owen kan pendek. Jadi kalau dibelah itu terasa ada benjolan, berarti ada kutu. Nah itu saat itu aku pasti kasih tetesin. Maksudnya jadi obat kutunya cuma ditetesin aja di badannya, di kulitnya dia. Begitu doang sih. Kalau masalah toilet training itu memang agak itu ya, ada tantangan awal-awal doang sih. Pada saat mereka udah terbiasa, terutama yang kecil-kecil itu ya. Yang kecil-kecil anjing cewek itu paling enak deh. Kamu training dia ya, kalau dia namanya udah kencing sembarang atau pup sembarang, kamu sisa angkat, masukin ke kandang, dia lama-lama tahu, oh kalau kencing harus pup, kencing dan pup harus di dalam kandang gitu loh. Nah, kalau anjing laki itu agak susah ya, karena mereka tuh penciuman. Jadi mereka suka cium-cium dulu gitu loh, ada baunya baru mereka mau kencing di situ atau pup di situ. Jadi kalau kayak Owen lebih gampang lagi ya, aku pokoknya sisa bawa keluar aja jam-jamnya permanen. Ya seperti aku bilang tadi itu, jam 8, jam 12, jam 5, pasti aku bawa keluar, dia pasti sudah waktunya itu untuk pup dan pis. Nah, apa pernah ada pengalaman yang berkesan apa lucu apa gimana waktu toilet training misalnya Linda pas mau ke toilet ternyata lihat Owen lagi pup,
dan dia lihat Linda terus tiba-tiba dia nyiram gitu, gujuk. Apa pernah kayak gitu? Kalau pengalaman lucu tuh banyak ya. Aku pelihara Owen sudah 6 tahun nih. Jadi banyak banget. Satu aja. Satu aja itu mungkin gini ya. Waktu itu aku bawa dia keluar maksudnya itu mau pis dengan pup. Nah dia udah posisi mau pup tuh udah ambil ancang-ancang, kan biasa lah anjing itu kalau mau pup itu pakai melingkar putar terus ambil posisi kan. Pas ambil posisi gitu dia udah keluar, terus tiba-tiba lewat mobil gede kreng gitu, langsung dia karena takut, anjingku ini kan penakut, jadi sambil pup sambil lari sambil pup jadi berceceran gitu. ya antara mau marah, antara rasa ketawa. cuma ya itu ya maksudnya marahnya tuh karena kan kita sebagai maksudnya punya hewan peliharaan kan otomatis kalau mereka pup kan mesti kita angkat ya apa kan nggak enak ya sama orang-orang yang pengguna jalan juga yang lain gitu loh kalau kita nggak angkat gitu. Jadi kan pada saat dia kejadian itu kan jadi berceceran tuh, setengah mati aku angkatnya. Jadi pada saat itu pengen marah, tapi rasa lucu juga gitu loh. Bayangkan perasaannya Owen, kamu marah, Owen gimana lagi konsentrasi, terus tiba-tiba terputus. Sakit tahu, sakit. Makanya aku bilang antara mau marah, tapi rasa lucu juga gitu loh. Jadi kayak nggak bisa diungkapkan deh. Kalau aku tuh karena tinggal sama Linda cukup lama, aku tahu banget kalau Linda itu lebih telaten daripada aku, karena anjing kecil dan anjing besar itu memang tantangannya berbeda. Oleh training juga iya. Pokoknya kita tahu aja biasaannya kalau anjing itu udah mulai ngendus, itu udah mulai ancang-ancang tuh mau kencing. Ya, kalau seumpamanya anjing yang kecil itu biasanya menurut pengalamanku loh ya, kalau udah makan nggak ada berapa lama dia pasti mau pup gitu, kurang lebih gitu. Nah, kalau yang Owen ini aku juga pernah punya cerita lucu gitu yang sebenarnya Linda yang cerita sama aku. Linda kan tinggal di maksudnya terpisah dengan aku. Jadi Linda kayaknya Linda deh yang lebih cerita lebih seru pada saat itu loh, Lin, yang yang kamu di rumah sendirian terus habis itu ada bunyi glodok-glodok gitu loh, dikira orang masuk gitu loh. Ya itu. Jadi ini aku cerita ya, rasanya lucu juga ya punya anjing itu ya yang penakut itu ya. Ya jadinya itu ada rasa gimana ya? Biasanya kan kita identiknya gini, kalau punya hewan peliharaan, berarti kan ada yang jagain kita tuh. Ini kebalik nih, aku yang harus jagain dia. Kamu tahu ada rumah kalau kayak akhir tahun kan suka banget tuh bunyi petasan. Wah, itu kalau aku nggak stay di rumah pada saat acara itu akhir tahun, dia sambil bunyi, sambil lari, sambil kencing, sambil pup, pokoknya berkeceran di mana. Serius? Jadi, makanya itu kenapa aku tiap namanya acara akhir tahun, aku selalu menolak semua undangan. Karena konsekuensinya kalau aku menerima, aku pulang dengan kerja bakti. Terus ada lagi loh kejadian lucu. Kapan hari itu Makassar itu sering mati lampu. Kan kalau mau mati lampu kan suka kayak bermain gitu listriknya ya. Wah, dia udah mulai belancang-ancang. Begitu mati lampu, dia lari paling kencang keluar. gitu larinya kenceng, nggak tabrak, cicuk. Jadi iya, dia udah pokoknya pintu udah mau ditabrak sama dia. Begitu pintu buka langsung lari, udah nggak lihat orang. Pokoknya itu unik banget sih Owen itu. Soalnya kalau anjing itu biasanya jaga majikannya, ini majikannya jaga anjingnya jaga majikan harusnya. Tapi ini kebalik, majikannya jaga anjing. Apa-apa lah, saling menguntungkan, simbiosis mutualisme. Ini luar biasa, anjing yang luar biasa, beneran. Aku bener-bener terberkati dapat kayak dia. Aku sendiri tuh punya sharing yang soal anjingku. Aku kan punya akhirnya 3 anjing awalnya. Nah, karena aku sendiri tuh makanya kita tuh kalau punya binatang peliharaan harus benar juga dipikir gitu. Maksudnya kalau jenis kelaminnya berbeda, kita harus prepare gitu loh. Kalau kita anjingnya nggak mau dihamili ya. Maksudnya kalau nggak mau anjing kita mempunyai anak gitu loh maksudnya.
Nah, itu kita harus steril sebelum waktunya, dan tiap anjing laki-laki dan perempuan itu berbeda lah, bisa tanya ke dokternya. Nah, pada saat itu sebenarnya aku udah di warning nih, udah dikasih tahu gitu loh, umur berapa, udah waktunya, dan lain-lain. Tapi aku terlalu menggampangkan. Ini pelajaran buat aku pribadi sih, dan mudah-mudahan yang lihat itu juga, pokoknya kalau punya anjing, kita harus benar-benar prepare juga dan harus memikirkan gitu. Karena masalah ini kalau begitu dia akhirnya melahirkan anak kan, kita juga harus ngurusin gitu loh. Karena kalau aku nggak tega gitu loh. Jadi kita udah tahu tuh anjingnya udah hamil. Yang kiri itu anjingnya hamil. Nah, akhirnya hamil gitu loh pokoknya. Nah, kita kan nggak perhatikan bulannya itu gitu loh. Sebenarnya kita waktu itu mikirnya masih belum. Suatu saat kita pulang, itu yang namanya kiri itu melahirkan di atas tempat tidurku, tau gak? Kamu tahu kan kalau biasanya kamu tahu biasanya kan kalau orang mau melahirkan kan pilih dokter, pilih rumah sakit, pilih kamar. Nah, ini dia juga kayak gitu. Di atas kasur. Di atas kasur. Dia kan bisa naik karena aku memang sama Jimmy itu memang anjing kita tuh tiga-tiganya tidur barengan sama kita di tempat tidur gitu loh. Anjing kecil kan, karena jadi dia bisa naik ke tempat tidur. Jadi pada waktu datang itu yang namanya tempat tidur itu ya udah berdarah gitu, kayak orang melahirkan gitu, ada air dan berdarah, dan ada dua ekor anjing yang tadi itu yang Junior sama Kimi itu gitu loh. Jadi ceritanya itu cerita lucu kalau dari aku soal anjing, karena aku sendiri penyuka anjing. Nah, sekarang kembali lagi yang kita tadi lebih banyak sukanya lah, lebih banyak yang kita enjoy banget. Kalau nggak banyak sukanya, nggak mungkin banyak orang yang suka hewan peliharaan. Memang satu tantangan dan satu bukan pekerjaan ya, sesuatu yang harus kita lakukan lah, karena kita memelihara makhluk hidup. Nah, selain sukanya pasti ada dukanya. Duka itu bukan sesuatu yang menyusahkan iya, tapi bukan sesuatu yang menyulitkan, tapi pasti kepikiran, yaitu kalau mereka sakit. Nah, Linda ini punya cerita-cerita khusus tentang pengalamannya dia pada saat Owen sakit, karena saya tahu bahwa Linda itu telaten banget kalau ngurusin anjing. Boleh cerita nggak, Lin? Boleh. Ini sih kalau yang Owen sakit itu ada beberapa kejadian. Kejadian terakhir ini lah yang aku cerita ya. Dia tuh nggak tahu kenapa ya, Owen itu kalau sakit suka milih waktu yang pada saat waktu dokter langganannya dia itu nggak ada. Entah itu lagi studi banding atau lagi berangkat atau apa gitu loh. Pokoknya dia tiap kali sakit itu selalu dokternya nggak ada. Jadi yang terakhir ini kejadiannya dia sakit, pupnya itu rada berwarna gitu loh. Jadi waktu aku posting, waktu dia pup, aku foto kasih dokternya. Dokternya bilang jangan-jangan infeksi pencernaan. Terus habis itu ternyata nafsu makannya juga turun kan. Jadi waktu itu tuh kebetulan gini loh, sekarang ini aku kan lagi minum ada satu yang namanya makanan sel. Nah ini nih, nih. Nah, terus aku juga ada pakai Alphaspin, itu dia tuh katanya buat mengharmonisasikan frekuensi. Nah aku pikir kan, ini kan juga ini makhluk hidup. Jadi sama lah posturnya kayak kita manusia gitu loh. Jadi aku pakein juga gitu loh. Istilahnya berharap dengan alat ini bisa sembuh daripada aku mesti nungguin dokternya kelamaan gitu loh. Nanti kalau ada apa-apa sama anjing ini gimana gitu loh. Jadi aku, ya ini pertolongan pertama lah aku pakein. Aku pakein dia cuman gini doang. Jadi kalau hari-hari di toko cuman diikat di perutnya, karena perutnya yang bermasalah. Sama kalau malam, aku senterin dia. Senterin gini, nah gini. Jadi cuman gitu doang gitu loh. Dia udah rasa enakan gitu loh. Ada satu juga sih Alpha Meta namanya. Itu aku cuman minumin. Alpha Meta itu dia kan dari beras ari, beras merah. Itu dia itu khusus buat makanan sel. Nah, aku pikir Owen kan juga makhluk hidup. Dia juga punya sel. Kalau dia sakit berarti selnya juga sakit. Ya udah aku minumin aja. Jadi apa yang aku pakaikan juga ke Owen. Dan itu bekerja sih. Dia sangat bekerja dan buktinya dia ya bisa sampai sekarang.
buktinya masih nakal sampai sekarang tuh. Bukan nakal sih, energik. Aktif. Jadi dulu kalau nggak salah aku pernah dengar dulu kan si Owen juga minum vitamin ya. Kamu sempat cerita sama aku punya minum vitamin. Tapi gimana? Aku agak-agak lupa ceritanya. Mungkin kamu bisa cerita. Ya namanya kita punya hewan peliharaan ya. Pokoknya dengar dari orang, ini vitamin ini bagus, beli. Vitamin ini bagus, beli. Semua beli. Mau vitamin tulang, mau vitamin bulu, semua beli. Terus lama-lama kan, ini anjingku ini agak-agak ya, kalau orang bilang ada high class lah. Agak pemilih. Mau makanan, mau vitamin, mau mainan, dia milih. Jadi kalau dia mau, baru dia makan. Kalau enggak, dia nggak makan. Jadi kan lama-lama kan mubazir itu. Nah, begitu habis obat-obatnya, vitaminnya dia, aku sudah nggak mau beli lagi. Aku cuman kasih yang aku minum sekarang ini. Jadi kalau dia, aku rasa dia mulai maksudnya kayak malas-malas, nggak mau main, nggak mau makan, tempelin aja Alphaspin di badannya. Kalau dia mau kasih aja Alphameta, ya gitu aja sih sekarang. Keren. Ini salah satu yang keren banget sih. Memang pada waktu itu kita juga ngobrolin soal Alphameta itu gitu loh. Maksudnya karena kita merasa bahwa binatang juga makhluk hidup yang punya sel juga sih gitu loh. Terus habis itu Linda juga banyak cerita nih. Ada satu cerita yang berkesan buat aku pada saat Owen mengalami tantangan kesehatan. Kalau nggak salah malam itu batuk, bukan batuk ya, ada lendir ya kalau nggak salah Linda. Jadi kalau kita bilang itu manusia kayak tidurnya ngorok gitu loh. Karena aku kan sekamar tuh. Maksudnya dia kan tidur di kamarku gitu loh. Jadi kan kalau dia ngorok, nggak enak banget dengernya gitu loh. Ya aku aku pikir dia tidur toh. Aku cuman senterin aja dia gitu di lehernya gitu. Kayak gini nih, yang ini posisinya pas banget dia aku senterin gitu doang. Gak cukup 15 menitan, dia tiba-tiba kayak terkaget gitu loh. Kaget dia langsung bersin, terus keluar lendirnya langsung. Selesai, habis itu dia tidur lagi enak sudah, nggak bunyi. Jadi lendirnya keluar ya waktu itu ya? Iya. Cuma disenterin gitu doang keluar. Habis itu udah enggak ngorok lagi. Enggak. Padahal aku sempat tanya dokter, kenapa sih ini anjing kok maksudnya kalau tidur kayak ngorok gitu loh. Dokternya cuma bilang, "Oh, it's okay. Biasa anjing kayak gitu loh. Kalau nyenyak tidurnya suka ngorok gitu." Tapi kan karena aku sekamar dan berisik gitu loh, aku nggak bisa tidur. Aku senterin aja. Lin, aku ngorok juga. Alphaspin-nya ngoper sini dong. Alphaspin-nya ngoper sini dong. Alphaspin-nya. Kalau aku Alphaspin. Kalau Alphaspin. Kalau oper dong. Gimana? Kamu nggak kasihin sama kita. Dia lebih sayang Owen daripada lu. Iyalah. Mana? Alphaspin. Biar gak ngorok, Lin. Tapi masalahnya dia tidur sama siapa? Nggak ada siapa-siapa. Kasihan tuh. Pinjamin ya. Nanti balikin ya. Soalnya Owen juga mana? Nih, Alphaspin. Nah. Ambil cepetan. Jangan jatuh ya. Oh iya, sembuh. Wow. Sebenarnya dia punya pengalaman yang cukup cukup banyak sih. Aku tahu karena Linda kadang-kadang suka cerita sama aku dan amazing banget. Kadang aku ter-amaze tahu nggak bagaimana dia itu mengganti vitamin dan pokoknya pengobatannya Owen itu ke Alphameta gitu loh. Terus habis itu juga ada beberapa hal lah intinya lah gitu loh. Mungkin next time ya Lin ya cerita lebih banyak. Lagi ada satu produk lagi sih. Ini produk baru sih, tapi aku percaya ini bagus gitu loh. Karena aku juga minum pribadi gitu loh. Tapi nanti aja deh. Nanti aja cerita. Nanti next. Waktunya terlalu panjang karena ceritamu unik-unik banget gitu loh. Nah, terus satu lagi. Kan sekarang kan kamu udah punya kucing. Sebenarnya kucing itu warisan dari aku sih. Iya. Kucing. Dan aku itu kucing kita tuh ke Makassar. Aku sih ke Makassar nih ya. Sama yang lagi lihat, saya tuh ke Makassar. Saya tuh dulunya nggak suka sama kucing, tapi karena
kenal sama satu teman, sepasang teman yang dia tuh penyuka kucing. Suatu saat saya datang ke rumahnya dan melihat gitu, ternyata kucing itu lucu juga gitu. Tapi saya masih belum ada intention atau keinginan untuk pelihara kucing. Suatu saat kita ke Makassar, kita lagi makan. Ada satu kucing yang kecil banget, kayaknya masih bayi gitu kucingnya. Terus habis gitu kayak di abuse gitu, dibully sama kucing besar. Nah, pada saat itu aku tanya sama ibunya, Bu, ini kucing siapa yang punya? Nggak ada, itu kucing, maksudnya nggak ada orang tuanya, nggak ada ibunya gitu loh maksudnya. Terus habis itu akhirnya, oke Bu, boleh saya bawa enggak? Katanya, saya bilang gitu, iya boleh bawa aja, nggak ada yang punya kok katanya. Nah, ini saksi hidupnya nih, pada waktu itu saya bawa akhirnya kucing itu, dan kecil sekali nih. Tapi bener loh, saya tuh kaget tuh. Nah, itu kucingnya itu kucingnya. Itu kucingnya pada waktu itu takut sekali dan kecil banget gitu. Dan orangnya juga takut tuh, juga takut. Jadi waktu Winata ke sana itu sampai dia tuh lompat-lompat kayak gitu karena dia takut sama, ya namanya kucing liar ya, dan dia masih kecil banget sih. Kalau kita tanya sama dokter masih baby lah intinya lah. Hanya kita bawa gitu loh, dan dia kondisinya kurus dan agak memprihatinkan gitu loh intinya. Kurus. Nah, produk itu juga sangat memprihatinkan. Produk Alpha Meta itu juga yang akhirnya kan waktu itu emergency aku kan waktu itu mau balik ke airport, aku bingung nih kucingnya itu harus diapain gitu loh maksudnya, karena kondisinya yaitu kurus pokoknya gitu loh, kurus dan tidak terawat gitu loh intinya. Jadi akhirnya kasih Alpha Meta juga gitu ya. Aku mikirnya juga sama, kalau makhluk hidup juga punya sel kan gitu loh. Akhirnya aku kasih Alpha Meta gitu loh, kasih Alpha Meta. Linda yang kasih, aku cuma pesen sama Linda, kasih Alpha Meta aja, yang namanya Jimmy langsung gila Alpha Meta. Ya, ingat Winata ingat di waktu kita pulang, kita ada dua pertanyaan. Pertama, waduh ini bisa kasarannya bisa hidup enggak? Karena kurus sekali memprihatinkan. Yang kedua, penghuni rumah kan anjing 6. Sedangkan ini kucing yang satu yang gimana gitu. Apakah mungkin? Jadi waktu di mobil kita sempat bertanya-tanya. Nah, sekarang kondisinya sih setelah berapa bulan kita juga kasih dia Alpha Meta juga sih gitu loh. Kita juga pertolongan pertama lah intinya waktu itu pikirnya gitu. Tinggalan. Jangan salah, dia pertama kali minum selain dikasih Alpha Meta, aku juga bikinin dia air Alpha Spin. Nah, yang ini tadi. Kamu tahu, aku saring khusus tuh buat dia minum. Setelah itu kalau seumpamanya aku juga pernah dicerita sama Linda, kan namanya kucing juga pasti ada sakitnya. Nah, ini Linda juga punya sharing soal kucing yang lagi sakit. Mana yang sakit mana? Ada fotonya dulu. Dia kan ini kucing, dia anak kucing nih, otomatis dia aktif banget. Ada satu waktu dia nggak tahu kenapa pagi-pagi tuh kayak lemes-lemes, nggak mau makan, nggak mau main, nggak mau turun dari ranjangnya itu. Jadi aku cuma berpikir satu, kayaknya dia badannya nggak enak. Udah dikasih aja Alpha Spin. Alpha Spin kan ini katanya buat harmonisasi frekuensi. Jadi aku pikir ya udah kasih aja gitu loh. Cuman ditaruh aja kanan kiri gitu. Nggak sampai setengah hari, dia udah main lagi sama si anjingku Owen. Ya kan, mes banget tau nggak sama Linda ini. Pokoknya dia apa yang dia minum dia minumin semuanya, saking sayangnya dia sama peliharaannya. Saya juga belajar banyak dari Linda sih. Itu yang kurang lebih kita bisa sharekan. Sama yang enggak, yang tadi jadi pertanyaan. Yang keraguan kita waktu itu, kucing sama anjing apa enggak berkelahi, enggak cubit-cubitan, enggak. Ya, karena kucing sama anjing itu kayak Tom and Jerry kita ceritanya. Yang kita tahu kan sejarah dari kecil sampai dewasa diajarkan. Kalau kucing dan anjing tidak, wow, itu mereka bersama. Iya, bisa bersama-sama. Memang sih awalnya dia kucing itu si Kitty datang itu Owen itu senang banget gitu loh. Nggak tahu kenapa ya. Mungkin Owen kayak selama ini dia sendiri ya, dia punya temen, dia rasa seneng banget, udah pakai dicakar-cakar, tapi dia tetap aja maju terus. Lama-lama jadi bersahabat. Malah sekarang Owen takut loh sama dia. Yang besar takut sama yang kecil. Sampai kadang-kadang ya sampai kasihan loh. Kamu tahu kan aku kan selalu kalau tidur itu selalu kasih mereka satu orang kasur gitu ya.
Jadi si Kitty juga ini namanya anak kecil ya, kucing kecil ya, nakal juga. Dia lihat punya Owen lebih gede, dia suka tidur di tempatnya Owen. Jadi Owen ngalah, jadi Owen yang tidur di lantai. Enggak. Jadi Owen nggak tahu. Kayaknya Linda punya deh videonya ya, Linda. Kita sempat ada videonya ya. Nah, ini loh videonya Owen sama Kitty. Ini dia, ini ya mungkin namanya anak kucing ya, nakal dia kayak aktif banget gitu loh. Dia lihat si Owen. Win. Loh, bisa akrab juga ya mereka ya? Bisa. Keren. Sebenarnya pasti bisa sih. Mereka kan juga sama-sama lah. Bet ya. Nah, benernya sih. Rahasianya apa mungkin kiat-kiat untuk teman-teman semua yang lagi menyaksikan dari berbagai cerita Linda yang luar biasa tentang animal, terutama animal lover. Nah, kiat-kiat buat kita semua sih, gimana sih caranya anjing lah, terus contoh-contoh yang tadinya yang terakhir anjing sama kucing bisa akrab. Nah, gimana sih rahasianya sih? Rahasianya sih sebenarnya apa ya? Sebenarnya gini loh, pokoknya gini loh. Kalau kita yang namanya kita pecinta hewan peliharaan, kita tuh harus kasih spend waktu ya. Mereka itu kan makhluk hidup yang mau disayang juga, diperhatikan juga gitu loh. Jadi kalau kamu sudah istilahnya berkomitmen mau pelihara hewan, entah itu anjing atau kucing, kamu harus kasih mereka perhatian dan kasih sayangmu sama mereka, karena mereka juga makhluk hidup. Seharusnya kita tuh harus itu loh, belajar dari mereka loh. Mereka tuh setia loh. Mau kalian kaya, mau kalian cakep, mau kalian miskin atau tua muda pun, mereka tetap setia loh sama kamu itu. Untuk saat sekarang nyari orang yang setia, susah kan? Kayak Winata, emang setia? Si Owen, loh, beneran loh. Kamu kalau pelihara hewan ya kayak Owen gitu ya, mau aku marahin dia, mau aku jutekin, tetap aja dia datang dengan lompat-lompat kalau lihat aku gitu. Rasanya senang banget. Jadi kalau pulang kerja itu udah capek, bete gitu, terus liatin dia begitu buka pintu, liatin dia langsung lompat-lompat, rasanya hilang deh semua capek-capek itu. Pokoknya intinya itu kalau kita berkomitmen untuk punya binatang peliharaan, kita harus komitmen juga untuk menjaga, take care mereka, apa kebutuhannya mereka, itu harus benar-benar diperhatikan lah intinya. Dan juga penuh kasih ya. Nah, yang pasti tidak membeda-bedakan ya. Tidak membedakan antara anjing kucing, perlakuan sama ya. Pokoknya intinya itu kamu pelihara hewan itu jangan cuma lucu-lucu aja, lucu ya, terus habis itu masukin kandang, jangan, kasihan gitu loh. Mereka juga butuh perhatian dari kamu gitu loh. Entah itu diajak main, diajak bercanda, diajak jalan-jalan. Itu perlu. Jadi jangan cuma karena kamu pelihara hewan, lucu, udah bosan masukin kandang gitu. Udah, bukan berarti kamu pelihara hewan itu cuma dikasih makan, selesai. Bukan kayak gitu. Harus ada komitmen memang dari kamu gitu loh. Itu. Mungkin itu sih kalau aku sharingnya, karena aku juga melakukan hal itu gitu loh. Oke. Thank you banget ya sis buat sharing yang luar biasa. Nanti sejak kapan lu panggil sis? Gue kan sekarang sis bro. Iya, gaul. Bro. Jadi malu. Ya udah, Linda, terima kasih untuk sharing yang luar biasa. Nanti akan ada episode kedua dan 3 yang lain-lainnya. Jangan kapok ya, diundang ke sini, kita sharing-sharing bersama, kita berbagi, karena kita hidup untuk berbagi. Betul sekali. Oke, sebagai penutup ya, belum penutup ya. Ini yang saya tadi bilang bahwa kita akan membagikan satu buku, Value Your Life. Ini buku ini sangat bagus sekali. Kalian bisa mendapatkannya di toko-toko buku terdekat. Kita nggak promosi buku ya. Seperti yang awal itu kita bilang bahwa kita kepingin membagikan hal-hal positif lah, share positif seperti yang ada di buku ini sangat bagus sekali buat kalian.
Intinya kita harus belajar juga berbagi hal yang positif. Setuju. Untuk mendapatkan buku ini, kalian bisa follow di di sini. Di follow di Instagram kami. Muka kami, berikan komentar. Berikan komentar atau komentar yang terbaik pokoknya. Setelah itu akan kami pilih, pemenangnya akan diumumkan di IG muka kami atau di Facebook ini, Diamond Natural Wellness. Oke. Nah, pengarang dari buku ini, Pak Onggi, itu adalah juga salah satu inspirator buat kami. Nah, ini juga kami akan membagikan acara-acara yang pasti positif dan baik buat kalian. Pak Onggi besok akan berbicara di channelnya, yaitu The O Channel bersama Andri Wongso. Itu YouTube ya? YouTube. Itu di YouTube ya. Nanti malam juga ada ini. Nanti malam talk show Facebook Live juga jam 8. Ya, jam 8 malam, nanti malam. Terus habis itu kita ada dua lagi acara yang bagus banget, positif banget. Wah. Wanita di mata pria. Sama yang terakhir, bukan yang terakhir ya, di hari Sabtu. Tanggal 20 Juni. Tanggal 20 Juni. Ini adalah Global Entrepreneur Bu Ailing bersama dengan Dr. Raul. Dr. Raul ini dari Afrika, dia juga global entrepreneur, dan mereka ini adalah orang-orang yang inspiratif banget. Kalian bisa belajar dari mereka. Jadi intinya kami ingin membagikan hal-hal positif ke siapa saja yang melihat di sini, supaya kalian juga belajar hal-hal yang baik dan membagikan ke orang-orang hal-hal yang baik juga. Seperti yang kamu sering ngomong. Pada masa-masa saat seperti ini, mari kita selalu mengkonsumsi berita-berita yang positif dan hanya membagikan berita-berita yang positif. Jangan memperburuk keadaan di luar. Oke? Oke. Fun, tapi juga edukatif. Share good things. Yes. Di akhir kata, jalan-jalan ke ujung pandang. Pergi makan bersama Lindali. Doakan kita panjang umur. Semoga kita dapat bertemu kembali. See you. See you. Thank you. Thank you all.